Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nibro Sunmilah. Di sini saya akan menerangkan tentang fatwa, qonun, qadha, dan yurisprudensi. Pembahasan kita yang pertama adalah tentang fatwa. Apa itu fatwa? Pengertian dari fatwa. Menurut bahasa, fatwa merupakan akar kata dari afta yufti iftoan, yang artinya kurang lebih adalah menjawab pertanyaan orang. Hal ini dapat kita temukan beberapa kali dalam ayat Al-Quran, yang salah satunya adalah Ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'ya, artinya wahai orang-orang yang terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang takbir mimpiku itu jika kamu dapat menakbirkan mimpi. Surat ini terdapat dalam surat Yusuf ayat 43. Sedangkan secara istilah, kata fatwa ini didefinisikan oleh banyak ulama dengan beragam pengertian, yang salah satunya adalah fatwa merupakan penjelasan hukum syar'i atas dalil-dalilnya bagi orang yang bertanya. Penggunaan fatwa sendiri dalam kehidupan beragama di Indonesia, fatwa dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia atau yang biasa kita sebut dengan MUI sebagai suatu keputusan tentang persoalan ijtihadiyah yang terjadi di Indonesia guna dijadikan pegangan pelaksanaan ibadah umat Islam di Indonesia. Dalam fatwa ada beberapa istilah-istilah. Yang pertama, orang yang memberikan atau menyampaikan fatwa, yakni disebut dengan mufti. Kemudian orang yang meminta fatwa disebut juga dengan mustafti. Dan futya atau ifta adalah sebutan bagi tindakan memberi fatwa. Untuk menjadi seorang mufti sendiri terdapat beberapa syarat. Yang pertama diantaranya, fatwanya harus didasarkan pada kitab-kitab induk yang mutabar. Yang selanjutnya, jika ia berfatwa berdasarkan qaul seorang alim, ia dapat menunjukkan dasar sumber pengambilan fatwanya. Mengapa? Agar terhindar dari perbuatan salah dan juga bohong. Seorang alim di sini yang dimaksud adalah orang ahli ilmu, orang yang ahli dalam bidangnya. Yang selanjutnya, seorang mufti harus mengerti atau mengetahui berbagai macam pendapat ulama. Mengapa? Agar tidak terjadi kesalahpahaman antara ia dan juga penerima fatwanya. Karena di sini dalam berbagai persoalan agama pasti ada saja perbedaan pendapat antara ulama. Kemudian syarat yang terakhir adalah seorang mufti haruslah seorang alim yang memiliki kejujuran. Pembahasan kita yang selanjutnya adalah qonun. Pengertian dari qonun adalah undang-undang atau hukum positif yang berlaku di suatu wilayah hukum. Sumber dari qonun yang berlaku di suatu negara Islam bisa saja bersumber dari sejumlah hasil fatwa, satu atau gabungan dari beberapa madhab fikih yang telah distandarisasi atau dibakukan, sehingga berbentuk aturan yang rinci, yang mana terdiri dari bab, pasal, ayat, butir, dan seterusnya. Sifat dari qonun sendiri adalah secara umum bersifat mengikat dan wajib. Ini tipe ya, mengikat dan wajib dilaksanakan. Sering juga tercantum sanksi dan juga hukuman yang harus dijatuhkan pada seorang yang tidak mematuhi. Pembahasan kita yang ketiga adalah tentang qadha. Qadha menurut bahasa yaqdi wa qadhaan wa qadiyatan, yang memiliki arti menetapkan dan memutuskan masalah di antara dua orang atau lebih yang berseteru. Sedangkan menurut terminologi, menyelesaikan pertengkaran untuk melenyapkan gugat-menggugat dan untuk memotong pertengkaran dengan hukum-hukum syara yang mana dipetik dari Al-Quran dan Sunnah. Dalam prakteknya sendiri,
seorang qadhi terikat pada qanun atau undang-undang yang berlaku di suatu wilayah hukum. Orang yang menjatuhkan putusan ini tadi itu disebut juga dengan qadhi. Qadha ini sifatnya adalah mengikat. Nah, ini sekarang adalah perbedaan antara fatwa, qanun, dan qadha. Untuk masalah sifatnya, ada yang mengikat dan juga ada yang tidak mengikat. Di antara yang mengikat adalah qanun dan qadha, dan fatwa itu sifatnya tidak mengikat. Kemudian yang kedua, perbedaan antara qadha dan fatwa yang berasal dari sumbernya, maksudnya asalnya. Qadha itu berasal dari persengketaan. Kemudian fatwa adalah berasal dari pertanyaan, sehingga fatwa tadi itu merupakan jawaban dari pertanyaan si peminta fatwa. Pembahasan kita yang selanjutnya adalah tentang jurisprudensi. Kita mengenal tentang jurisprudensi. Menurut Rahmat Trijono, jurisprudensi adalah putusan hakim yang diikuti oleh hakim-hakim dalam memberikan putusannya dalam kasus yang serupa. Menurut pemahaman praktisi hukum Indonesia, jurisprudensi adalah putusan-putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap dan diikuti oleh hakim-hakim lain. Dan yang belum sempat saya cantumkan di video ini adalah pendapatnya Subekti, bahwa yang dimaksud dengan jurisprudensi adalah putusan-putusan hakim atau pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung. Hampir sama ya. Jurisprudensi ini dianggap sebagai salah satu hukum formal selain perundang-undangan, kebiasaan, traktat, dan doktrin. Nah, dasar hukum jurisprudensi ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan hakim. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara yang diajukan dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa serta mengadilinya. Dalam hal ini, hakim diwajibkan untuk mengadili, mengikuti dan memahami keadilan dan nilai-nilai hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Ini mengadili ya, bukan menggali. Nah, ini adalah macam-macam atau jenis-jenis jurisprudensi. Yang pertama ada jurisprudensi tetap. Jurisprudensi tetap adalah bila keputusan hakim di suatu perkara dilakukan karena rangkaian putusan yang sama dan dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pengadilan. Kemudian jurisprudensi tidak tetap. Jurisprudensi tidak tetap adalah keputusan dari hakim terdahulu namun tidak dijadikan sebagai dasar bagi pengadilan. Yang ketiga adalah jurisprudensi semi yuridis. Apa itu jurisprudensi semi yuridis? Yakni semua penetapan pengadilan yang didasarkan pada permohonan seseorang yang berlaku khusus hanya bagi pemohon. Yang terakhir adalah jurisprudensi administratif, yakni surat edaran Mahkamah Agung yang berlaku hanya secara administratif dalam mengikat intern dalam lingkup pengadilan. Sekarang kita beralih pada manfaat dan juga fungsi jurisprudensi. Mengenai manfaat sendiri, manfaat ini merupakan hasil yang akan didapatkan dari suatu hal. Sedangkan fungsi ini merupakan berkaitan dengan mendukung kinerja atau prosesnya. Manfaat dari jurisprudensi dan juga fungsi jurisprudensi. Manfaat jurisprudensi yang pertama adalah sebagai pedoman hakim untuk menyelesaikan perkara yang sama. Yang kedua adalah membantu membentuk hukum tertulis. Sedangkan fungsi jurisprudensi adalah untuk menegakkan kepastian hukum,
untuk mewujudkan keseragaman pandangan hukum yang sama dan sebagai landasan hukum untuk menciptakan standar hukum. Contoh jurisprudensi diantaranya adanya pencurian terhadap arus listrik, perkara perceraian, perjanjian internasional, pewarisan harta gonogini, gangguan jiwa yang dialami terdakwa suatu keputusan perdamaian. Sekian penjelasan dari saya. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak.